kepada murid seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa hari ini sebenarnya kita diskusi bagja. Jadi yang akan didiskusikan adalah B, A, dan G. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk membuat rancangan program secara individu berdasarkan masukan juga. Itu aja sih kita sudah terlalu banyak. Dan saya yakin hari ini kita bisa lebih menyenangkan karena mainin jigsaw ya. Pindah sini, pindah sana, ngobrol, diskusi, kasih masukan, paparan, nanti kita punya gallery walk ya. Baik, selamat datang. Oke, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah Pak Cornelius Anto. Beliau mengajar di SMA Kristen Immanuel. Pak Anto, boleh say hi? Oke, salam kenal. Tadi yang saya kenal juga. Benar. Benar. Kemudian ini adalah saya. Ini ambil foto dadakan di kebun. Dalam masuk. Oke, lanjut Pak. Nah, ice breaking ini memang jalannya Pak Anto. Ayo Pak Anto. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tujuan kita hari ini, yaitu Bapak Ibu mampu mengenai data yang diperoleh dalam tahapan B. Buat pertanyaan dan A, ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam macam fase dari hidupi. Calon guru penggerak dapat menentukan aktor yang akan dilibatkan dalam fase dari hidupi sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Lalu Bapak dan Ibu dapat mulai membuat rencana program bagian ibu program atau kegiatan latar belakang bagian program. Jadi 3 kegiatan ini akan kita lakukan dengan model jigsaw. Oke, baik, kita masuk ke agenda pembukaan sudah. Lalu diskusi hasil aksi nyata tahap B dan A, lalu diskusi penentuan aktor yang akan dilibatkan dalam fase dari mimpi dan menyusun strategi pelibatan aktor tersebut, lalu membuat rencana program bagian minggu program atau kegiatan latar belakang dan tujuan program penutup yang kelima. Oke, baik, ini adalah contoh dari kesepakatan belajar, menghargai, kemudian satu bicara, satu mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Nah, sekarang kita menentukan kesepakatan belajar kita sendiri. Kira-kira apa ya? Minta bantuan Pak Anto itu ngetik. Ini ada satu lembar. Iya. Oke, kita buat kesepakatan belajar kita. Silakan. Ada yang mau usul? Oh, saya lagi sama Anda kembali. Oke, disiplin waktu. Disiplin waktu. Tepat waktu ya. Oke, saya lihat Pak Tri. Mengaktifkan handphone. Silent kan? Silent kan? Ya. Oke, saya lihat lagi. Oh, boleh nih, silakan. Kesempatan ide-ide kawan. Memberi kesempatan teman untuk menyampaikan ide. Oke, saya lihat ibu. Oke. Bahagia. Menjaga kebersihan, oke. Menjaga kebersihan. Ibu contoh. Ya, ini. Saling menghargai ya. Saling menghargai. Bu ini. Betul, jadi kita 8 orang masing-masing sudah mengeluarkan idenya masing-masing. Oke, kita baca yang pertama adalah disiplin waktu, kemudian silent HP, lalu memberi kesempatan teman untuk menyampaikan ide,
lalu tertib, bahagia, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan aktif. Oke, setuju ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, diskusi kelompok hasil aksi nyata B dan A. Role-nya semula boleh disembuh. Nah, semula tiga orang, tapi karena kita kelasnya minimalis, jadi berdua aja. Iya, supaya berbaur ya. Kalau di kelas kan boleh mainkan musik terus rebutan lampu, kan itu kemungkinan salah. Jadi kelompok saya dengan kelompoknya Pak Anto bergabung ya. Mau pilih sendiri atau mau dipilihkan, mau dijodohkan? Oke, kita mulai dari Pak Ari dulu kali ya. Silakan Pak Ari berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ibrahim. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Pontianak. Oke, terima kasih Pak Ari. Nggak bilang salam kenal semangat merdeka apa gitu satu. Oke, lanjut dari ke Bunda Yeni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ajang Nilai dan Kaget. Seluruh satu kemudian C, tapi panggil pendeknya aja Yani itu aja. Saya dari SDN 09 Pontianak. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Iren. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Irena Titin, saya dari SMA 1 Pontianak. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Silakan Ibu Kiki. Bu Yani. Semuanya, selamat pagi. Saya Kiki Maharani dari SDN 35 Pontianak Selatan. Ya, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Retawati, cukup dipanggil Bu Rana aja. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Pontianak. Semangat untuk belajar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni saja lah, maksudnya banyak. Ini sajalah. Saya yang pertama. Oke. Nama, jadi yang panggil Eni saja. Oke. Saya di TKUJ 1. Oke, terima kasih. TK Mujahidin. Oke, baik. Silakan. Ya. Halo. Asik ya, asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teni, saya ngajar di SDN 29 Pontianak Utara di Siantan. Oke, terima kasih, semangat. Semangat ya. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Triwijaya. Ya. Berasal dari SMA Negeri 1 Pontianak, mengajar mata pelajaran sosiologi. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Iya. Nah, kita mulai dari pembagian kelompok. Jadi kelompoknya saya memilih satu dari kelompoknya Pak Anto atau vice versa ya, sebaliknya. Ya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan ambil dokumen B-nya terlebih dahulu. Kemudian saling bercerita. Dokumen B apa itu? Mulai kerja. Ada kerjanya. Berpertanyaan. Nanti saling bercerita. Waktu maksimalnya adalah 30 menit. Ini berarti bahwa satu orang bercerita selama 15 atau 10 menit 10 menit boleh ya. Jadi 20 menit. Setelah saling bercerita, kemudian nanti berdiskusi nih. Mana B siapa yang mau dipresentasikan di kelas? Boleh hanya salah satu aja B-nya. Nah, setelah dipresentasikan, nanti teman yang lain mendengar. Jika ada masukan, itu langsung disampaikan sehingga itu bisa menjadi tambahan untuk kegiatan B. Kegiatan A juga sama. Jadi kita diskusi dulu B maksimal 15 menit untuk setiap orang. Kemudian kasih masukan, presentasi. Kemudian kita lanjut ke A, hal yang sama juga 15 menit. Kemudian diskusikan siapa yang mau presentasi.
paparkan di kelas, nanti dari kelas memberikan masukan. Sampai di sini ada yang mau bertanyakan? Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, rupanya apa yang kami rencanakan kurang lebih sama arahnya. Artinya kami membutuhkan siswa yang berkondisi sama dalam sekitarnya dengan latar belakang memang kondisi di sekolah kami berkaitan dengan kepedulian siswa ini sangat kurang. Bagi, termasuk di sekolah saya, karena sekolah cukup besar dengan tenaga pendidikan yang memang termasuk lengkap dibanding sektor yang lain, sehingga kepedulian siswa khususnya kepada lingkungan agak sangat kurang lah, bukan agak lagi, sangat kurang. Artinya melihat sampah di dekatnya pun agak kurang tangan mereka untuk mengambil dan memasukkan ke tempat sampah, walaupun fasilitas sarana prasarana kebersihan sangat lengkap di sekolah saya, tapi memang kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan memang sangat kurang. Makanya kami memutuskan untuk mengangkat berkaitan dengan kepedulian bersama dan anak sekitarnya, karena untuk menunjukkan siswa juga peduli dengan orang lain. Misalnya contoh kemudian siswa kepada cleaning service yang ada di sekolah dengan jumlah siswa yang begitu besar, dengan lingkungan yang sangat besar, kalau hanya mengandalkan dari servis bekerja sendiri itu sangat-sangat melelahkan, sangat capek dan waktunya sangat banyak yang diperlukan. Sehingga jika memang ini bisa diwujudkan ke depannya, maka sekolah sangat terbantu. Ini yang diharapkan dari apa yang kami diskusikan. Semoga hari ini bisa kami wujudkan sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Boleh duduk dulu ya, kita sambil ini ya. Dari teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada yang ingin disarankan ataukah ada ide baru lagi yang bisa menguatkan apa yang sudah dikeluarkan Pak Ari? Silakan, setiap kelompok satu ya. Ya, oke. Patri duluan ya. Oke. Ini kan berarti Bapak rencana programnya terkait dengan ini ya, siswa peduli terhadap lingkungan sekitarnya Pak ya. Nah itu nanti untuk pengelolaannya itu apakah sampahnya dibedakan Pak antara organik dan organik atau bagaimana Pak? Oke. Depannya, jika siswa sudah bisa peduli dengan lingkungannya, memang arahnya juga mengarah kepada pemilahan sampah. Ya, karena memang saya juga ke depannya terinspirasi dengan kegiatan di sekolah memiliki, ya, jadi sampah jadi berkah, jadi kan. Jadi sampah itu bisa diolah, bisa dijual kembali, bisa menghasilkan uang lah untuk, misalnya saya ingin membuat tuh di kelas masing-masing, mereka untuk kas kelas itu di awal yang saya rencanakan seperti itu. Jadi sampahnya dipilah, dipilih, nanti memanggil tim ahli yang bisa membedakan, untuk memberikan menyampaikan informasi terkait dengan hal itu, dan bekerja sama dengan Bank Sampah Kota Pontianak, karena memang volume sampah di sekolah saya itu sangat besar, dengan jumlah siswa 1038 orang, itu sangat luar biasa besar per harinya. Sehingga saya bilang sebenarnya potensi yang tidak nampak, sehingga akan saya munculkan, sehingga siswa juga sadar, rekan-rekan sejawat juga sadar, sehingga semua yang ada di ekosistem sekolah ini paham bahwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar sampah, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga. Oke. Bagaimana Pak Tri? Baik, terima kasih Pak Arif ya. Jadi sangat bagus sekali. Berarti awalnya memunculkan kesadaran dulu ya di dalam diri siswa terkait dengan kepeduliannya terhadap lingkungan. Apabila kesadaran diri itu sudah muncul, sudah mulai terbiasa gitu ya, baru mulai untuk memilah. Saya rasa sangat bagus Pak. Boleh diteruskan, boleh dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri, tepuk tangan teman-teman. Ya, hal yang baik ya. Jadi tadi Pak Ari menekankan bahwa yang dulunya dipikir itu adalah masalah, sampah menumpuk luar biasa, ini menjadi tantangan. Menjadi tantangan buat Pak Ari
Ari bagaimana mengolah sampah tersebut, walaupun itu tadi mengadopsi program dari orang lain atau dari sekolah lain, tapi nggak apa-apa selama itu memang bermanfaat, adaptable untuk lingkungan kita, boleh kita terapkan bersama. Oke, dari Bu Rana tadi saya lihat tunjuk kaki. Kesempatannya yang mau saya tanyakan Pak Ari, bagaimana Pak Ari akan menimbulkan kepedulian itu, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi sebelum kita bisa begini, bagaimana kita bersosialisasi tentang kepedulian lingkungan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Memang target awal yang saya sudah rencanakan melakukan dialog dengan perwakilan masing-masing kelas, khususnya yang tergabung dalam OSIS. Kalau sudah perwakilan nasional tergabung dalam OSIS, disitulah saya akan mulai melakukan dialog dengan mereka, dan mereka bilang nanti akan saya bentuk menjadi komunitas agen perubahan di mana kepedulian terhadap alam sekitarnya dan juga sama dengan mereka sadar. Terus kalau boleh nampak, setelah mengumpulkan komunitas, jadi yang Bapak gerakan itu dari setiap kelas tadi, bagaimana dengan guru atau ya seperti petugas kebersihannya, itu bagaimana Pak Ari sosialisasi atau membuat komunitas? Bertahap di awal memang pada muridnya dan juga kepada gurunya, dan yang paling utama memang dukungan dari pimpinan dari sekolah dan lain sebagainya. Karena kalau memang hanya murid saja, gurunya tidak peduli juga sepertinya agak sulit berkembang. Artinya semua yang ada di sekolah akan dilibatkan. Namun prosesnya dari hal yang terkecil di muridnya dulu. Nah, kalau muridnya saja peduli, nanti gurunya juga malu kan. Kalau muridnya peduli, gurunya tidak. Artinya dari komunitas murid berkembang, didampingi oleh gurunya masing-masing, khususnya oleh kelas. Nanti barulah akan terbentuk meminta narasumber dari luar untuk memaparkan. Selama ini mungkin ada guru tidak paham tentang bahwa sampah itu bisa sangat bermanfaat. Nah, ini yang memang saya coba untuk lakukan di tahap awal. Kalau boleh nambah? Silakan Bu. Berapa banyak? Kan sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengontrol? Tadi kan karena awalnya pertama Pak Ari bilang itu adalah siswanya dulu, pasti kan ada yang mengontrolnya. Sebenarnya kalau dalam satu kegiatan itu kan kadang intinya pengontrolnya itu, jadi konsistennya itu. Karena kalau di awalnya oke, lama-lama karena kurang kontrol lagi mau itu bisa. Itu menurut Pak Ari rencananya gimana? Kontrol. Ya, untuk pengawasan ini memang saya akan mencoba untuk bersama dengan rekan sejabat ini wali kelas dari kelasnya. Karena ini kan komunitas kelasnya sangat besar. Karena kebetulan ada 72 rompel di kelas ini. Makanya orang wali kelasnya sangat penting karena mereka yang sangat berhubungan langsung dengan siswanya, yang komunikasi langsung juga dengan orang tuanya. Memang tadi saya juga diskusi dengan Pak Ben tadi. Juga memang kami juga akan menerapkan siswa membawa tempat bekal dibayarkan. Artinya saya mengimbau kita persetujuan kepala sekolah bagaimana ke depannya siswa ini membawa tempat bekal masing-masing untuk mengurangi volume sampah. Artinya meskipun mereka mau jajan di kantin pun bawa tempat bekal itu. Saya mau beli nasi putih, nasi goreng, apa buat tempat bekal itu. Ini upaya salah satunya akan saya coba untuk disampaikan kepada pimpinan dan sebenarnya semua di kelas ini. Gimana Bu? Udah bisa ditemukan dia, karena ada yang latar belakang itu tambah Bu Rana mencoba untuk menggali lebih dalam, karena Bu Rana mengalami kasus yang sama, jadi memang betul-betul itu. Inilah enaknya kita bercerita ya Bapak dan Ibu, supaya kita bisa menemukan kasus kita sama enggak gitu. Kalau saya boleh bagi sedikit, kalau di SMA 1, kalau di SMA 1 sendiri itu memang dari pihak sekolah melarang kantin menjual pakai bungkusan. Kalau makanan, jadi akhirnya mereka harus beli plastik box. Itu nanti dikasih tanda setiap kantinnya, misalnya yang kuning punya si A, yang itu gitu ya. Nanti kalau udah selesai makan, anak-anak itu suruh letakkan di depan selasar kelas mereka. Kemudian nanti orang kantinnya yang kebetulan juga sekaligus bekerja sebagai petugas kebersihan akan jalan dari lantai 1 sampai lantai 3. Itu memudahkan anak-anak juga. Dalam segi memang ada ekstra, tapi memang
orang kantinnya memiliki upaya untuk mendukung program yang ada di sekolah gitu. Kemudian untuk minuman itu juga kantin itu tidak boleh pakai kantong plastik apa segala macam gitu kan. Anak-anak bawa tumbler sendiri, diisi ulang di situ boleh. Kalau air putih mereka banyak dikasih gratis. Kalau air putih kalau hari Jumat mereka orang kantinnya sedekah gitu di beberapa galon gitu kan. Kalau hari-hari biasa mereka anak-anak juga beli air minum yang manis-manis atau segala macam. Jadi tidak ditemukan pipet, tidak ditemukan itu. Yang dikasih juga gelasnya gelas plastik, sama dengan yang tadi plastik box itu. Udah selesai minum, letakkan di tapi dia. Oke, dari kelompok sini siapa yang tunjuk tangan tadi? Bu Eni, ayo Bu Eni tunjuk tangan. Silakan Bu Eni. Oke, terima kasih Bu. Memang itu akhirnya kita berbagi kan, pemikiran kita terbuka. Saya juga terpikirkan, wah memang kan kita misalnya program Aku Sayang Bumi kan, misalnya kita mengurangi sampah plastik, kayak sedotan minuman gitu kan, kemana-mana bertaburan gitu kan. Memang dan saya terpikir juga yang dikatakan Pak Ari tadi ya betul juga. Kalau kami di TK, saya perbandingkan ke saya kan, kami di kelas memang kami air galon siapkan, nah bawa botol sendiri dan kan. Terus memang kami pun tidak ada kantin. Terus juga makanan anak catering sudah disiapkan gitu. Tapi baru juga kayak Pak Ari itu kan Pak Ari bilang tadi anak-anak bawa pok makanan sendiri. Saya pikir bagus juga lebih higienis kan. Mereka bawa yang kosong oleh sendiri, maka bawa pulang rumah cuci sendiri kan. Bagus juga dan memang benar-benar harus gerakan bersama sih memang. Karena berat sih itu kan. Saya terbayang memang kalau kami sih memang imbasnya dari SD sih memang SD, SMP memang itu. Karena TK sih tidak punya kantin, terus memang kami sampah pun minim sekali. Karena kalau anak-anak bawa snack, kami bilang tidak boleh makan snack karena kalau pulang makan di rumah. Karena nggak sehat kan? Betul. Nah itu juga. Jadi ya pun ada sampah sih, bukan tidak mungkin ada sampah sama sekali, ada. Tapi kurang lah gitu. Nah itu tadi kalau anak-anak buat juga apa, maaf dulu nggak bisa buka kan anak ini makanan nggak sehat, silakan kamu untuk pulang saja makan di rumah. Jadi bukanya di rumah, terserah lah mau diapakan gitu. Nah gitu sih. Memang itu saya pikir memang usaha bersama lah. Kalau memang nggak kuat, jangankan gitu ya kita satu kelas saja, tapi kan berdua guru. Kalau kita nggak satu misi sama-sama memang susah. Kita nggak boleh sementara teman boleh. Betul. Kadang-kadang seperti itu. Tapi memang yang menarik Pak Ari boleh tuh bawa makanan itu saya pikirkan. Jadi tidak perlu menggunakan yang berpulang atau yang apa kan. Jadi dia ini seperti di rumah kan. Kalau kami memang berarti boleh diadopsi Bu. Diadopsi, disesuaikan, diadaptasi programnya Pak Ari. Luar biasa. Pak Ari menginspirasi. Ayo Pak Anto ya. Iya. Pak Anto silakan Pak Anto. Pak Anto cerita di manual nih, amit-amit ya saya bolak-balik nih ya. Ya kalau di sekolah saya juga karena memang sekolah swasta ya, itu penekanan kebersihan lingkungan itu sangat tinggi. Gitu. Jadi walaupun dari berbagai unit misalnya, tetap ini Pak Ari di mahasiswa karena memang kesadaran siswanya lebih ditumbuhkan gitu. Memang ada beberapa sih anak yang saya kurang sadar, tapi diingatkan akhirnya mau mendengar gitu. Jadi kalau untuk kebersihan sejauh ini sangat baik lah, sangat baik dan memang itu sudah dari semua pihak itu diingatkan. Termasuk ketika guru masuk kelas selalu diingatkan di awal perhatikan dulu kebersihan kelas. Kalau ada tisu atau sampah memang harus minta anak buang dan dibuang gitu. Dan memang ada petugas kebersihan juga setiap waktu tertentu jadi berbagi. Makanya kalau program kebersihan lingkungan itu kayaknya itu sudah berjalan dengan baik. Gitu. Jadi tidak jadikan program lagi misalnya mungkin yang air gitu. Itu sih kebersihan. Memang semua kompak aktor itu. Sebetulnya kalau tadi tanya kan itu masuknya gali mimpi sebenarnya tadi. Iya. Tapi itu nantilah tinggal diberikan lagi. Bu Ratna sudah menanyakan aktor siapa saja yang ini. Nggak sabar Bu Ratna itu nggak sabar. Iya. Kenapa? Akselerasi masuk Bu Ratna. Iya. Oh iya. Tapi Iya, Bu Ratna apa-apa. sudah IG-nya. Iya. Itu tapi tadi jawabannya bukan sharingnya Pak Anto itu sebenarnya agak nyempil juga ke pertanyaannya Bu Ratna ya. Di sekolah Immanuel itu kan sudah ditegaskan berarti itu kan dari pimpinannya gitu ya. Nah, apalagi sih Pak Anto boleh sharing dengan kita yang dilakukan oleh pimpinan sehingga ya pengontrol, pengawasnya sehingga teman-teman ini kok bisa tergugah jadi peduli gitu. Ya, kalau untuk program kebersihan itu kan ada di pilar sekolah kita itu 10 pilar. Salah satu yang terakhir itu bersih. Gitu.
gitu kan, bersih dan hijau. Jadi diupayakan kalau sudah bersih, berarti lingkungan itu memang itu yang harus dicapai semua unit. Bagaimanapun caranya, memang dari yayasan yang membantu gitu kan. Jadi itu bergerak ke unit-unit yang ada di sekolah. Tuh. Kemudian kalau hijau, jadi diupayakan kita nanam ada pohon, nanam gitu. Jadi poin itu dipentingkan sehingga itu berdampak ke toilet, gitu kan? Toilet itu sangat diperhatikan. Jadi ketika selesai siswa buang air semuanya itu memang dibersihkan, memang kita upayakan tidak ada yang tahu, DC tahu gitu. Jadi kita nyampe itu nyaman gitu ya. Karena saya lihat memang pimpinan juga perlu aktor itu utama. Jika pimpinan itu peduli, dia akan pasti akan menginstruksi ke bawahannya. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Memang harus semua kita ikuti gitu. Kita lakukan itu untuk kewajiban. Gitu. Bukan lagi terpaksa tapi ada kesadaran. Karena bersih untuk kita juga, gitu. Kita nyaman gitu. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Pak Anto. Jadi memang ini kita pelajari karena kita semua adalah pemimpin pembelajaran dan memang Bapak dan Ibu inilah calon-calon pemimpin di masa depan nantinya. Nggak tahu nih 5-6 tahun yang akan datang kan. Terima kasih Pak Anto. Oke, kasih tepuk tangan lah. Ya.